Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in anda umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'adzinu amlaku bil adhan wal imam amlaku bil iqamah. Hadis rawahul Imam Ibnu Abi Syaibah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada beberapa hadis yang akan kita bahas, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yang semua itu merujuk pada sebuah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kapan seharusnya iqamah itu dikumandangkan, dan bagaimanakah para ulama melihat tentang hadis-hadis tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa al-mu'adzinu amlaku bil adhan. Muadzin itu memiliki hak mutlak untuk mengumandangkan azan. Wal imam amlaku bil iqamah. Sedangkan imam itu memiliki hak mutlak untuk kapan iqamah itu dikumandangkan oleh muadzin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kemudian diperkuat dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dikisahkan bahwa kana muadzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Bilal bin Rabah, yumhil, beliau terkadang menunggu lama, fala yuqim, dan tidak mengumandangkan iqamah. Kapan Bilal mengumandangkan iqamah? Hatta idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaj aqama as-salata hina yara. Tapi ketika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat oleh Bilal keluar dari rumah beliau masuk ke dalam Masjid An-Nabawi, maka ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah langsung berdiri dan kemudian mengumandangkan iqamah. Hadis yang ketiga, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis ini termaktub dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhara hadhihi salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan pelaksanaan salat Isya ini. Jadi Bapak Ibu, saat itu kumandang azan di awal waktu Isya. Tapi iqamahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirkan pelaksanaannya
Itu sampai-sampai ketika itu sudah menjelang malam. Faja'a Umar, maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, raqadan nisa wal wildan. Wahai Rasulullah, para wanita sudah mulai ngantuk tertidur, begitupun para anak-anak kecil. Bapak Ibu, bisa dibayangkan berapa lama antara azan isya sampai iqamah itu dikumandangkan. Maka setelah didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seraya meminta izin iqamah itu dikumandangkan, maka kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamsahu al-ma' ala shiqqih, membersihkan sedikit wajah beliau, kemudian yaqul, dan beliau bersabda, innahu lal waqatu laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya waktu terbaik sholat isya adalah ya sekarang ini, jikalau memang tidak memberatkan umatku. Dan disebutkan itu antara jam 11, setengah 11. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kumandang azan di awal waktu, iqamahnya itu sekitar jam setengah 11 atau jam 11. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua hadis yang lain, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yaitu di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, maka kemudian faqam rak'ataini khafifatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengerjakan 2 rakaat sunnah qabliyah ringan. Tapi setelah itu beliau summat toja, beliau berbaring bertumpu pada bagian tubuh sisi kanan, hatta ya'tiyahu al-mu'adzin lil iqamah. Sampai kapan? Sampai kemudian Bilal bin Rabah minta izin kepada beliau agar kemudian bisa mengumandangkan iqamah. Satu hadis lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, maka beliau lama tidak mendatangi Masjid Nabawi di saat azan sudah berkumandang, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tapi kemudian hatta yuzinuhul muadzin, sampai kemudian datang Bilal bin Rabah untuk minta izin agar kemudian iqamah dikumandangkan dan salat segera dimulai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muru Aba Bakrin falyusalli, mintalah Abu Bakar untuk menggantikanku menjadi imam untuk salat bersama yang lain. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dari hadis-hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa pendapat para ulama? Pertama, Imam Ibnul Qudamah, tentu ini bukan pendapat kami tapi pendapat para ulama yang mu'tabar. Imam Ibnul Qudamah kemudian menyebutkan dalam fatwa beliau bahwa la yuqimul muadzin hatta yu'zinuhul imam. Muadzin hendaklah tidak mengumandangkan iqamah sampai imam masjid tersebut atau imam utama masjid itu atau imam tetap rawatib masjid tersebut memberikannya isyarat dan izin untuk mengumandangkan iqamah. Imam An-Nawawi ma'asyiral muslimin hafizakumullah menyebutkan bahwa waqtul adzan manutun binadharil muadzin, kapan waktu dikumandangkannya azan itu tergantung bagaimana muadzin melihat. La yahtaj ila muraja'atil imam, dia tidak perlu untuk minta izin kepada imam. Kalaulah waktu azan sudah dia atau beliau mengumandangkan azan. Tapi disebutkan oleh Imam An-Nawawi wa waqtul iqamah, sedangkan waktu kapan dikumandangkannya iqamah
manutun bil imam. Ini bergantung pada izin dan perintah imam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Masyhur Hasan Salman juga menyebutkan dalam fatwa beliau bahwa ketika imam memberikan izin untuk mengumandangkan iqamah, maka muazzin hendaknya mengumandangkan iqamah. Dan tidak ada yang bisa meminta muazzin untuk mengumandangkan iqamah kecuali imam. Lebih-lebih makmum yang meminta muazzin untuk mengumandangkan iqamah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dari hadis-hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari fatwa para ulama, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka ada satu sunnah yang hendaknya kita hidupkan, bahwa kumandang iqamah bergantung pada izin, perintah dan isyarat yang diberikan oleh imam. Bapak Ibu, kami pernah beberapa kali sholat di tempat yang lain atau di masjid-masjid yang lain, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, khususnya di masjid saudara kita. Itu ketika sholat isya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kan setelah azan mesti ada mungkin salawatan atau wiridan. Itu bahkan ketika itu salawatnya diulang lagi dari pertama, diulang lagi, ketika melihat imam belum datang, ngulang lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi sampai akhir. Itu kalau belum datang imam, beliau akan noleh ke kanan ke kiri, belum datang, ulang lagi Allahumma salli sampai satu putaran. Kami tepat di belakangnya muazzin itu. Terus setelah 3 kali noleh lagi, belum datang imam, ngulang lagi itu salawat Allahumma salli sampai 6 bahkan 7 kali. Setelah ketujuhnya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, beliau menoleh ke belakang dengan mungkin ekspresi wajah yang agak senang gitu. Alhamdulillah, imami teko. Lambat pelan jalan, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Baru setelah itulah beliau mengumandangkan iqamah. Seperti inilah sebenarnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muazzin mengumandangkan iqamah karena datangnya imam atau isyarat untuk mengumandangkan iqamah dari imam. Contoh yang kedua Bapak Ibu, ketika salat asyar, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kami salat di masjid yang dekatnya depo bangunan. Kalau ini lebih cepat. Jadi setelah azan, muazzin mengumandangkan salawat mungkin 2 kali atau 3 kali. Tidak sampai 3 kali. Bahkan yang 3 kali itu cuma setengah tok. Allahumma salli ala sayyidina. Imamnya sudah datang. Ketika imam datang, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, beliau langsung kemudian seperti meletakkan kertas. Jadi kertas itu dilempar halus ke tempat mihrab. Kan ada tangga gitu, tangga mimbar. Jadi kertasnya dilempar. Ketika kertas itu jatuh, muazzin mengambil kertas tersebut dan serta-merta langsung mengumandangkan iqamah. Padahal salawatnya kalau hitungan hafalan kami itu belum selesai. Artinya, ketika sudah diperintahkan oleh imam untuk mengumandangkan iqamah, maka muazzin harus mengumandangkan iqamah. Seperti itulah yang dijalankan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita memanfaatkan jam digital ini Bapak Ibu? Tetap bisa kita manfaatkan karena dia patokan. Sehingga kemudian orang yang datang, oh waktunya masih 3 menit cukup saya salat tahiyatul masjid. Oh waktunya tinggal 1 menit tidak cukup, nanti iqamah. Ketika tinggal ditambah satu amalan sunnah. Apa itu? Muazzin melihat posisi imam mukim, imam tetap, imam utama, sehingga imam utama ini tinggal memberikan isyarat saja. Iya, tinggal begitu saja, iqamah.
Jadi kumandang iqamah bukan karena perintah orang Korea melalui jam digitalnya, bukan karena perintah orang Cina karena jam digital itu, tapi jam itu hanya sebagai patokan. Perintah untuk kumandang iqamah tetap melalui isyarat dari imam tetap. Termasuk Bapak Ibu, kalau jamnya belum bunyi pun, tapi imam melihat kayaknya sudah cukup kita untuk memulai sholat berjamaah. Jadi tidak harus menunggu jam bunyi. Ketika mungkin zuhur asar gitu ya, kadang-kadang kan jamaahnya ya sudah tetap itu, meskipun ditunggu setengah jam ya orangnya ya 5, 6, 7 gitu. Kalau sudah cukup, sudah qomat. Meskipun jamnya mungkin masih 5 menit. Karena kumandang iqamah manutun bil imam, yang berhak menetapkan kapan iqamah itu dikumandangkan adalah imam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, itu salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam fikih salat berjamaah. Semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.